Oke, sudah dapat software update. Iya, One UI 7 cuy. Dan Android 15 dapat. Bismillah, saya mau unbox jajanan saya pas 6/6 kemarin. Ini baru di unbox tanggal berapa? 21 Juni ya, 21 bulan 6. Jadi 15 hari kemudian baru di unbox, saking nggak sempetnya. Ya ini saya gadang-gadang buat dijadikan tablet sekolah anak saya ya. Kebetulan baru masuk SD. Ini versi 4G ya, karena mungkin nanti bakal butuh rada mobile juga sedikit. Tapi buat anak saya memilih pakai tablet dibanding pakai handphone. Kenapa? Biar nggak terlalu mobile-mobile banget, jadi nggak kayak orang bawa-bawa handphone kemana-mana banget ya. Karena masih rada besar, jadi tidak terlalu enteng dibawa-bawa, biar nggak banyak main gadget. Screen time-nya juga dibatasin, pasti nanti pakai Family Link. Cuma yang bikin saya beli lagi Galaxy Tab A9 ini, ya reviewnya sudah tayang ya, walaupun dulu yang versi Wi-Fi only. Ini karena harganya lumayan banget nih. Kemarin di 66 itu harga yang 4G LTE ini jadi 1999 ya, turun 200.000 dari harga normalnya. Saya cek lagi hari ini di Samsung Official Store jadi 2199 dan masih bisa kena voucher. Jadi saya bayar sekitar 1,8 juta dapat Galaxy Tab A9 yang 4G LTE, walaupun memang yang ini RAM-nya tidak sebesar kalau kita beli Advan misalkan ya. Advan kan 8128 sama-sama Helio G99. Ini 464 doang, tapi Advan sudah saya jual lagi. Salah satu alasannya karena ya fiturnya nggak ada yang lain lagi selain Android stock ya di situ ya. Kemudian juga bingung mau dipakai buat apa. Kalau ini mungkin nanti bakal ada sedikit bahasan lah yang bisa dikemukakan masalah One UI-nya, apakah dapat update software atau tidak. Yang Advan Tab V8 kemarin sama sekali nggak ada update software. Dan ya, kemarin pembelian di 66 di Samsung Official Store masih dapat 25 watt adapter casnya ini ya. Oke, kemudian oh ya, saya sudah beli juga casing yang murah-murah aja, ini di bawah 100.000. Masih mirip dengan Dax Duchess. Kemudian saya beli anti goresnya, ini berapa saya lupa deh. Sekitar 30 ribuan kayaknya ya. Yang Paperlike. Nanti kita coba pasangkan juga. Sekarang kita unbox dulu. Oke, ini dapat pembungkus berbahan spunbond gini. Cuma satu warna ya, Galaxy Tab A9 ini, dan saya belum tahu apakah bakal segera hadir Galaxy Tab A10. Mengingat Tab S10 sudah ada ya, bahkan Tab S10 FE sudah keluar. Oke, seperti ini penampakan dari back cover Galaxy Tab A9. Back covernya metal, tapi bagian bawah dan atasnya plastik karena buat membantu penerimaan sinyal biasanya ya. Jadi tanpa garis antena desainnya. Di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Di sini sepertinya mikrofon, kalau lihat ada lubang. Di sisi atas ada speaker grill. Ya, ini saya bilang sisi atas karena si layout tabletnya masih vertikal seperti ini. Termasuk kamera depannya ada di sisi sini ya. Jadi di atas secara vertikal atau secara portrait pakainya. Di sisi kiri ada SIM tray. Nanti kita buka setelah saya ambil SIM ejectornya. Di sisi bawah masih ada jack audio 3,5 mm, port Type-C, mikrofon, dan speaker grill. Jadi mikrofonnya ada 2. Bagus nih, harusnya buat video call atau Zoom mungkin. Masih ada noise cancellation-nya ya. Sambil kita lihat isi di dalam paket penjualannya, ada stiker IMEI. IMEI-nya cuma 1, berarti nggak dual SIM ya, single SIM saja, yang mana sudah cukup. Kemudian dapat kabel data Type-C to Type-C, dan juga buku panduan singkat, serta form garansi dan daftar service center-nya. Nih, form garansinya ada di tengahnya ya. Oke, terakhir SIM ejectornya paling bawah. Yes, sudah menyala tabletnya. Teman-teman bisa lihat bezelnya. Kiri kanan sudah lumayan tipis, atas bawah masih tebal. Ini mungkin kalau dipakai dalam posisi landscape, untuk video call bakal rada aneh karena si posisi kameranya jadi di pinggir. Tapi seingat saya, iPad mini pun kayak gitu. Bener nggak sih? Saya lupa soalnya. Yuk, sekarang kita cek dulu SIM tray-nya. Tapi tadi sudah kelihatan ya IMEI-nya 1, jadi harusnya nggak dual SIM. Cuma apakah masih ada slot micro SD? Yes, masih ada. 1 SIM dan 1 micro SD slot ya. Mengingat storage-nya hanya 64 GB.
mungkin kamu bakal butuh tambah micro SD buat menyimpan file multimedia ya. Kalau aplikasi di internal, kalau nyimpan foto, video hasil perekaman, atau tugas-tugas, mendingan pindahin ke micro SD. A few moments later. Sudah masuk ke home screen, belum saya connect ke WiFi, saya mau ngecek dulu untuk about dan free storage-nya ya. Ini kan belinya sudah rada lama sejak launch. Apakah Samsung sudah memberikan update software terbaru untuk batch yang produksinya baru-baru ini? Harusnya ini batch produksinya rada-rada ke sini sih. Kita lihat di sini, software information. Android 14 masih dengan One UI 6.1. Google Play System Update 1 Juli 2024 dan security patch levelnya sih udah Februari ya, 1 Februari 2025. Sekarang kita lihat di device care. Nih, untuk storage-nya masih tersisa 48,4 GB, masih lumayan banget. RAM-nya 4 GB dan bentar, saya mau ngecek. Oh, saya belum biasa dengan tombol navigasi yang ada 3 di pojok kanan. Ada RAM Plus kah? Kan Helio G99 ini mendukung UFS, walaupun pakai RAM Plus harusnya rada mending lah ya dibanding kalau pakai eMMC. Dan saya mau ngecek buat layarnya tadi, saya lupa, serius. Kita lihat di galeri, screenshotnya apakah HD atau Full HD. Detail. 800 x 1340, jadi HD ya, nggak nyampe Full HD. Nanti kita lihat deh, anak saya protes enggak. Harusnya sih dia oke-oke aja dengan layarnya. Kemudian kita lihat untuk aplikasi bawaannya, masih sama kurang lebih kayak gini, tapi ada Samsung Kids. Yes, Samsung Kids ini bikin kita bisa pinjamkan tablet ke anak dengan tenang ya. Kita bisa setup dulu Kids ini sekali pakai berapa jam. By default 1 jam dia mati, jadi anak screen time-nya nggak akan berlebihan. Kemudian bisa assign aplikasi apa saja yang bisa dibuka di situ dan biasanya juga ada beberapa fitur yang sudah bawaan dari Samsung Kids-nya ini. Nih kayak galeri kameranya terpisah sendiri, ada browser sendiri juga dan beberapa aplikasi yang bisa di-download buat anak main di situ ya. Selain juga nanti kamu bisa tambahkan sendiri ada aplikasi-aplikasi lain. Ini ada Add and Edit Apps dan parental control-nya di sini. Screen time-nya bisa diatur, kemudian bedtime-nya kapan, kelihatan juga kontak yang dihubungi terakhir siapa aja, creation-nya bisa dilihat di situ. Tiap kamu mau masuk ke parental control bakal diminta PIN dari tabletnya. Nih, kontak yang bisa dihubungi pun bisa di-set di sini ya, berapa kontak dan siapa saja nanti. Kemudian, oh iya, ada aplikasi yang bisa tetap dipakai setelah time limitnya habis. Misalkan WhatsApp masih boleh, atau telepon masih boleh, bisa di-set di situ ya. Nih, tiap anak mau keluar dari My Kids atau Samsung Kids ini juga bakal diminta pattern. Jadi aman lah ya, dia nggak bisa ngakses home screen yang ini. Oke? Sekarang saya mau connect Wi-Fi dulu buat ngecek software update-nya sudah sampai mana. Sekarang kita cek untuk setting. Kita cek software update-nya. Saya nggak berharap ada Galaxy AI masuk ke tablet ini. Tapi kalau misalkan dapat One UI 7, sekarang ini, untuk Tab A9 ini, kayaknya mantap banget ya. Untuk tablet 2 jutaannya Samsung. Oke, sudah dapat software update. Iya, One UI 7 cuy. Dan Android 15, dapat. Mantap Samsung, mantap ya. Tablet harga 2 jutaan, bahkan ini bisa 1 jutaan untuk yang Wi-Fi only. Walaupun ini saya beli juga 1,8 jutaan ya, yang 4G atau LTE ini dengan diskon di 66 kemarin. Sudah dapat One UI 7.0, mantap. Jadi kalau misalkan nanti saya buatkan reviewnya setelah One UI 7.0 pun, ada hal-hal yang menarik yang bisa dibahas nih, walaupun sudah setahunan ya umurnya. Itu salah satu kelebihan yang didapatkan kalau beli Galaxy Tab A9 ini. Dapat Android 15, One UI 7. Sip. Untuk saat ini saya mau coba-coba dulu setup buat nanti digunakan. Siapa tahu malah betah pakai ini. Anak saya malah dikasih pinjam sekali doang, bisa jadi. Teman-teman yang tertarik, saya akan cantumkan link pembeliannya dan produknya saya munculkan juga di video kali ini.
Saya mau pakai dulu. Hatur nuhun sudah menemani saya unboxing pembelian saya ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.